rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang paripurna sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara pertama pembukaan, marilah kita buka kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Labuan Badas, yang terhormat Bapak Ibu guru yang kami hormati. Selanjutnya di sini kita akan mendengarkan sambutan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Punijan SPD NPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Labuan Badas, wabil khusus guru penggerak kita ada 4 orang. Mudah-mudahan tahun depan selalu nambah. Saya kepingin semuanya yang masih punya kesempatan pada akhirnya akan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini diseminasi budaya positif. Mari sama-sama kita dengarkan, mari sama-sama kita perhatikan, karena teman-teman kita akan memberikan penimbasan kepada kita semua. Kepada kita semua artinya bahwa teman-teman kita sudah mendapatkan ilmunya, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada kita semua. Itu intinya, semangat untuk guru penggerak menjadi motivator untuk dirinya sendiri dan akan pada saatnya nanti menjadi motivator untuk kita semua. Itu harapan saya, tidak berubah. Ibarat ilmunya padi, semakin berisi semakin menunduk dan akan menebarkan kebaikan dan kemanfaatan. Karena padi itu kalau sudah menunduk berisi akan menjadi beras. Kalau masih berdiri begini pasti tidak ada isinya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari teman-teman kita, calon guru penggerak yang insya Allah semuanya akan menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keinginan pagi ini nanti ya tidak boleh kalian langgar karena ini semua berdasarkan hasil dari musyawarah kalian ya. Nah, Ibu akan membagikan sticky note ini, kemudian nanti kalian tuliskan apa mau kalian, baru nanti kita rangkum semua ya. Bang? Silakan ditulis ya sambil ini kalian boleh
Sudah? Sudah tulis? Kalau sudah ditulis, nanti langsung kalian tempelkan di papan ya. Dibaca dulu. Ya, langsung silakan ditempelkan. Ya. Silakan ditempel. Wajda, wajda. Ayo yang sudah kembali ke bangkunya, yang sudah kembali ke bangkunya. Ya, berdiri di pintu. Yang sudah kembali biar kami di papan. Ya main-main. Siapa yang salah? Sudah semua ya? Oke, coba ini kuliah ya, isinya ini bervariasi. Dilarang menumpuk sampah, kemudian tidak boleh membuang sampah. Oke, ya, tidak dilarang membuang sampah dalam kelas, tidak boleh menarik jilbab, dilarang apa nih? Dilarang buang sampah sembarangan. Nah, banyak sekali nih ya kalimat positifnya. Jadi intinya, nah di sini sudah ibu tuliskan ya. Ya, untuk menjaga kebersihan ya. Kita sepakati di sini menjaga kebersihan, kemudian apa sini menghargai teman, kemudian disiplin, yang lain ya, dilarang menaruh barang sembarangan, ini dilarang terlambat mengumpulkan tugas. Ini kalimat positif yang sudah kalian tuliskan ya. Nah sekarang ini yang menjadi keyakinan kalian yang harus benar-benar kalian jalani, yang harus kalian patuhi karena ini sudah menjadi keyakinan kalian bersama ya. Yang pertama menjaga kebersihan, kemudian menghargai dan menghormati ya. Bukan teman saja, menghargai teman, orang tua, ibu-ibu kalian. Kalau ada tamu-tamu ke sekolah juga kalian harus menghargainya, harus menghormati ya. Kemudian menjaga milik orang lain, membuang sampah pada tempatnya, menjaga etika sopan dan santun, ini sama dengan menghargai dan menghormati ya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini telah menjadi keyakinan kalian di dalam kelas ini yang harus selalu kalian patuhi ya. Oke? Sepakat semua? Masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah ada. Berarti sudah ya semua ya? Baik anak-anak, karena ini sudah menjadi keyakinan kalian ya, keyakinan kelas kalian kelas A, maka semua yang hal-hal positif yang kalian tuliskan ini harus kalian patuhi ya. Oke, sampai sini kita membuat keyakinan kelas karena kita akan memulai
Kita lanjutkan materi selanjutnya itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Swiss Theory. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kebutuhan ini nanti yang akan mempengaruhi perilaku anak. Nah, menurut William Glasser dalam teorinya, dia menyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Oke, jadi untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid-murid kita. Nah, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung pemenuhan kebutuhannya secara positif. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar tadi terpenuhi secara memadai pada murid, maka murid itu nanti akan bisa tumbuh secara seimbang dan bahagia. Begitu juga sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang itu akan mengalami emosi negatif seperti bosan, kecewa, dan sedih. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dapat melanggar peraturan, baik itu peraturan yang ada di sekolah maupun nanti peraturan-peraturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kita beranggapan bahwa perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi saya ulangi, perilaku buruk seseorang, apakah itu murid kita, itu adalah respon dari kebutuhan dasarnya tadi yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, 5 kebutuhan dasar yang tadi itu, yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebutuhan merasa diterima, kemudian yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Oke, kita mulai yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, yang termasuk dalam kebutuhan akan bertahan hidup itu yang pertama adalah makanan, pemenuhan makanan, kemudian pakaian, rumah, kesehatan, kemudian kebutuhan biologis, dan yang terakhir kebutuhan akan merasa aman. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima dan dihargai atau termasuk dalam cinta dan kasih sayang. Ini meliputi keinginan untuk berterhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman dan kelompok di mana tempat kita bergabung, apakah itu di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar akan merasa diterima. Jadi setiap murid itu kebutuhan 5 dasar tadi itu kadang ada yang lebih dari salah satunya lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, kalau anak-anak itu yang kebutuhannya yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka itu belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok atau bekerja berkelompok. Nah, itu ciri dari anak-anak yang kebutuhan rasa diterimanya itu lebih besar. Nah, jadi guru diharapkan bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti
kita membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan atau yang mereka mau. Jadi yang dimaksud dengan kebebasan adalah kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat pilihan. Kemudian yang kedua, kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, kebebasan dalam memberikan kesempatan untuk mereka mencoba hal-hal baru yang ada di lingkungan sekolah kita atau di pelajaran kita. Nah, murid, untuk memenuhinya, kita sebagai guru harus memberikan murid kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, tadi yang kebebasan tadi pembelajaran, salah satu caranya kita memenuhi kebutuhan anak akan kebebasan. Yang pertama, kita bisa membuat pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode-metode yang menarik, kemudian metode-metode yang bervariasi, yang merupakan salah satu cara tadi untuk memenuhi kebutuhan murid yang akan kebebasan. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi, salah satu caranya ya, memberikan pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa contoh tugas yang sesuai dengan minat mereka dalam satu materi. Ini sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri. Nah, ada di sini ada kata muncul yang baru adalah kata mandiri. Jadi pada hakikatnya mandiri itu adalah kebutuhan akan kebebasannya. Jadi mandiri itu sama juga dengan kebutuhan anak akan kebebasan. Nah, jadi anak itu harus memiliki otonomi sendiri, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Nah, itu salah satu tadi untuk kebebasan. Oke, selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Ya, mungkin kita mengalami sendiri di dalam kelas. Kalau anak-anak kita mengajak mereka memberikan pembelajaran dengan seperti permainan, biasanya anak-anak akan senang, ya. Dan itu salah satu contoh cara kita memenuhi tadi kebutuhan akan kesenangan anak. Jadi murid dengan dasar kesenangan yang tinggi, cirinya murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan dan mereka akan memiliki konsentrasi yang tinggi saat mengerjakan apa yang mereka senangi. Jadi kalau tadi di dalam kelas kita memberikan permainan dalam pembelajaran, kalau hal tersebut mereka senangi, maka mereka akan melakukannya dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, jadi jangan kita sepelekan sebagai guru, jangan kita sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang. Jadi dan jangan ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke, yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Nah, setiap murid ini memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten atau merasa mampu. Kemudian kebutuhannya itu juga menjadi terampil dan diakui pencapaian dan keterampilannya. Kadang kita luput dengan yang ini, kita mengakui pencapaian dan keterampilan yang dimiliki anak. Kemudian anak juga butuh didengarkan. Nah, ini bisa membuat dampak dan pengaruh yang memiliki rasa harga diri. Jadi kalau kita membantu anak memenuhi kebutuhan ini, kita dapat memberikan rasa harga diri pada anak. Sebaliknya juga seperti itu, kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal yang penting dalam hidupnya. Jadi murid-murid yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kemudian mereka juga suka mengamati sebelum mencoba melakukan hal baru. Jadi mereka amati dulu baru dilakukan. Setelah lain itu mereka juga perfeksionis dan kecewa bila mereka melakukan suatu kesalahan. Oke, jadi sangat penting bagi kita guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid, ya, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka atau tingkah laku anak-anak murid kita. Bila murid berperilaku buruk dan melanggar peraturan, maka guru harus mencari alasan yang mendasari
tindakan atau perilaku tersebut. Dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari murid tersebut, sehingga guru bisa memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan perilaku buruk tadi. Melalui pendekatan disiplin positif dengan melakukan percakapan, jadi salah satu caranya itu adalah melakukan pendekatan disiplin positif dengan melakukan percakapan dan mengajak murid untuk bersikap reflektif dalam mengenal kehidupan, kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Yang terakhir, perilaku murid ini tidak dapat dibiarkan, ya, perilaku buruknya maksudnya tidak dapat dibiarkan, karena ini nanti akan berdampak dalam pembelajaran yang kurang kondusif. Namun perlu kita pahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Nah, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami dasar-dasar kebutuhan dari murid-murid kita. Itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Eli Suratni. Berdasarkan kesepakatan kelas yang awalnya, kemudian menjadi keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh warga kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan universal yang telah disepakati dan dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Nah, ini fungsinya, fungsi keyakinan kelas sebagai pengendalian diri agar siswa belajar bersikap di sekolah maupun di rumah. Ini keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas 7D yang telah kami sepakati bersama, kemudian menjadi keyakinan bersama di dalam kelas 7D. Wali kelasnya Sri Asmediati SPD. Pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Saling menghargai dan membantu satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Ini sudah menjadi keyakinan kelas sehingga tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti ada konsekuensinya. Nah, ini dampak yang diharapkan dari keyakinan kelas, yaitu adanya motivasi belajar siswa yang meningkat setelah mereka diajak dalam berdiskusi terkait hal-hal positif untuk dapat membangun budaya serta disiplin positif. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sumiartini kembali materi disiplin positif. Kita lanjutkan materi selanjutnya, itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam tulis teori. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kebutuhan ini nanti yang akan mempengaruhi perilaku anak. Nah, menurut William Glasser dalam teorinya, dia menyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan
di balik perilaku mereka, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Oke, jadi untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid-murid kita. Nah, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung pemenuhan kebutuhannya secara positif. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar tadi terpenuhi secara memadai pada murid, maka murid itu nanti akan bisa tumbuh secara seimbang dan bahagia. Begitu juga sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang itu akan mengalami emosi negatif seperti bosan, kecewa, dan sedih. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dapat melanggar peraturan, baik itu peraturan yang ada di sekolah maupun nanti peraturan-peraturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dan kita beranggapan bahwa perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi saya ulangi, perilaku buruk seseorang, apakah itu murid kita, itu adalah respon dari kebutuhan dasarnya tadi yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, 5 kebutuhan dasar yang tadi itu, yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebutuhan merasa diterima, kemudian yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Oke, kita mulai yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, yang termasuk dalam kebutuhan akan bertahan hidup itu yang pertama adalah makanan, pemenuhan makanan, kemudian pakaian, rumah, kesehatan, kemudian kebutuhan biologis, dan yang terakhir kebutuhan akan merasa aman. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima dan dihargai atau termasuk dalam cinta dan kasih sayang. Ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman dan kelompok di mana tempat kita bergabung, apakah itu di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar akan merasa diterima. Jadi setiap murid itu kebutuhan 5 dasar tadi itu kadang ada yang lebih dari salah satunya lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, kalau anak-anak itu yang kebutuhannya yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka itu belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok atau bekerja berkelompok. Nah, itu ciri dari anak-anak yang kebutuhan rasa diterimanya itu lebih besar. Nah, jadi guru diharapkan bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti kita membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan atau yang mereka mau. Jadi yang dimaksud dengan kebebasan adalah kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat pilihan. Kemudian yang kedua, kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, kebebasan dalam memberikan kesempatan untuk mereka mencoba hal-hal baru yang ada di lingkungan sekolah kita atau di pelajaran kita. Nah, murid, untuk memenuhinya, kita sebagai guru harus memberikan murid kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, tadi yang kebebasan tadi pembelajaran, salah satu caranya kita memenuhi tadi
memenuhi kebutuhan anak akan kebebasan. Yang pertama, kita bisa membuat pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode-metode yang menarik, kemudian metode-metode yang bervariasi, yang merupakan salah satu cara tadi untuk memenuhi kebutuhan murid yang akan kebebasan. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi, salah satu caranya ya, memberikan pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa contoh tugas yang sesuai dengan minat mereka dalam satu materi. Ini sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri. Nah, ada di sini ada kata muncul yang baru adalah kata mandiri. Jadi pada hakikatnya mandiri itu adalah kebutuhan akan kebebasan ya. Jadi mandiri itu sama juga dengan kebutuhan anak akan kebebasan. Nah, jadi anak itu harus memiliki otonomi sendiri, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Nah, itu salah satu tadi untuk kebebasan. Oke, selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Ya, mungkin kita mengalami sendiri di dalam kelas. Kalau anak-anak kita mengajak mereka memberikan pembelajaran dengan seperti permainan, biasanya anak-anak akan senang, ya. Dan itu salah satu contoh cara kita memenuhi tadi kebutuhan akan kesenangan anak. Jadi murid dengan dasar kesenangan yang tinggi, cirinya murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan dan mereka akan memiliki konsentrasi yang tinggi saat mengerjakan apa yang mereka senangi. Jadi kalau tadi di dalam kelas kita memberikan permainan dalam pembelajaran, kalau hal tersebut mereka senangi, maka mereka akan melakukannya dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, jadi jangan kita sepelekan sebagai guru, jangan kita sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang. Jadi dan jangan ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke, yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Ya, setiap murid ini memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten atau merasa mampu. Kemudian kebutuhannya itu juga menjadi terampil dan diakui pencapaian dan keterampilannya. Kadang kita luput dengan yang ini, kita mengakui pencapaian dan keterampilan yang dimiliki anak. Kemudian anak juga butuh didengarkan. Ini bisa membuat dampak dan pengaruh yang memiliki rasa harga diri. Jadi kalau kita membantu anak memenuhi kebutuhan ini, kita dapat memberikan rasa harga diri pada anak. Sebaliknya juga seperti itu, kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal yang penting dalam hidupnya. Jadi murid-murid yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kemudian mereka juga suka mengamati sebelum mencoba melakukan hal baru. Jadi mereka amati dulu baru dilakukan. Setelah lain itu mereka juga perfeksionis dan kecewa bila mereka melakukan suatu kesalahan. Oke, jadi sangat penting bagi kita guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid ya, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka atau tingkah laku anak-anak murid kita. Bila murid berperilaku buruk dan melanggar peraturan, maka guru harus mencari alasan yang mendasari tindakan atau perilaku tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari murid tersebut, sehingga guru bisa memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan perilaku buruk tadi. Melalui pendekatan disiplin positif dengan melakukan percakapan, jadi salah satu caranya itu adalah melakukan pendekatan disiplin positif dengan melakukan percakapan dan mengajak murid untuk bersikap reflektif dalam mengenal kehidupan, kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Yang terakhir, perilaku murid ini tidak dapat dibiarkan, ya, perilaku buruknya maksudnya tidak dapat dibiarkan
karena ini nanti akan berdampak dalam pembelajaran yang kurang kondusif. Namun perlu kita pahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Nah, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami dasar-dasar kebutuhan dari murid-murid kita. Itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Eli Suratni. Nanti semangat Bapak Ibu. Semangat. Boleh ya. Bukan pemantau, tapi yang kedua tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi sudah disampaikan materinya oleh Bu Eli. Kemudian yang ketiga tadi sebagai teman. Kemudian keempat apa tadi Pak Wahab? Mantau. Penghukum itu yang pertama. Penghukuman pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah. Sebagai teman. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi posisi kita, posisi idealnya kita sebagai guru pendidik itu adalah di posisi manajer. Jadi bagaimana caranya? Apa sih posisi manajer? Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Eli. Jadi anak-anak itu kita misalkan dia melakukan suatu kesalahan, jadi dia harus mencari solusinya atas dia sendiri. Kita sebagai pendidik itu cuma menuntun dia, karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kalau guru itu sebagai pendidik karena cuma sebagai menuntun anak. Ibaratnya anak itu seperti bulir-bulir padi ya. Kita gurunya sebagai petani. Jadi kita tidak bisa merubah takdirnya, bukan takdir ya, apa ya istilahnya, padi ini, kodratnya padi ini bisa merubah jadi jagung, dan bisa. Kita cuma bisa merubah padi ini, bagaimana caranya padi ini dia lebih bagus. Ya dengan apa yang perlu kita perhatikan, mungkin dari segi pupuk yang kita berikan, kemudian pengairannya, kemudian apa lagi? Perawatannya. Itu kita sebagai, itu kan petani ya. Nah, kita di posisi itu ya, kita pendidik itu sebagai petaninya. Jadi anak-anak itu seperti padinya. Bagaimana kita membuat anak-anak itu seperti padi yang bibitnya unggul, yang berisi penuh, yang bukan yang kecil-kecil. Misalkan tadi sakit. Nah, kalau padi sakit kan berarti perawatannya kurang ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak kita. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tidak bisa merubah kodrat anak. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi kodrat alam maksudnya di sini, misalkan di posisi kita kan nelayan di sini kan. Jadi bagaimana misalkan di pembelajaran kita background anak-anak kita kan nelayan kebanyakan. Nah bagaimana caranya kita nggak usah membayangkan kita mengajarkan anak-anak seperti di Jawa karena kodrat alamnya kan berbeda. Jadi kita mungkin dengan pembelajaran ikan, hasil-hasil nelayan, jadi seperti itu. Kemudian kodrat zamannya, bagaimana anak-anak, karena sekarang kan sudah harus melek IT kan. Bagaimana anak-anak ini supaya dia tidak buta IT. Jadi perlu kita perkenalkan namanya internet pembelajaran dengan Canva misalkan. Jadi kita harus sebagai seorang guru itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan anaknya yang mengikuti perkembangan zaman, kemudian gurunya masih jalan di tempat. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan tadi, kita itu harus, itu sudah menjadi dari motivasi intrinsiknya dia. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Ibu Sri Asmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut dengan materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini sebelumnya saya akan menjelaskan penghukum. Penghukum di sini merespon perlakuan murid dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menggigit, menggunakan ancaman untuk mengatur murid. Kemudian dampak bagi murid sebagai penghukum, murid ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, murid akan merasa gagal, marah, dan dendam atau bersifat agresif. Dampak penggunaan hukuman akan jauh merugikan dibandingkan
perubahan perilaku yang bisa saja bersifat sementara. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Next. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid ada di posisi bersalah atau kurang berharga. Guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Di sini pada posisi tidak membuat murid belajar dari kesalahan dan memperbaikinya, namun akan murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga, merasa menjadi manusia gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya, pada posisi ini murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan akan menahan perasaan tersebut serta menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Hal ini berpotensi membahayakan dirinya, akan menyatakan dirinya sendiri dan menganggap dirinya tidak layak, sehingga dia bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Yang ketiga, sebagai teman, di sini guru akan menggunakan suara ramah, akrab, bercanda, dan santai. Murid merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya ketika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya, apabila ada masalah, murid mengandalkan guru untuk membantunya, sehingga murid tergantung pada guru. Murid menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang dilakukannya. Yang keempat, guru itu sebagai manajer, sebagai pemantau. Sebagai pemantau, yang pertama mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol muridnya. Yang kedua, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Saat murid menjalankan konsekuensi, guru tetap harus memonitor murid tersebut. Yang kelima, sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mengajak murid untuk merefleksikan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Posisi manajer akan berfokus pada murid. Guru membimbing murid untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensi, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya di sini kita akan melihat bagan, ada 5 posisi kontrol. Di sini motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar atau identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Identitas gagal di sini menghindari hukuman sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebagai penghukum, guru berbuat seperti contohnya di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini salah satu contoh guru yang berbuat dalam posisi sebagai penghukum. Yang kedua, di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, saya rasakan. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian yang sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, saya katakan. Kemudian pembuat rasa bersalah yang kedua di sini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu itu telah ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Ini maksudnya ucapan yang kita perbuat terhadap murid. Kemudian yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu.
Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah ibu pernah bantu. Itu perlakuan kita sebagai guru, sebagai posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, apa peraturannya? Yang kelima, di sini sebagai manajer, apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Posisi sebagai manajer. Yang ketiga, di sini hasil di sini ketika sebagai penghukum memberontak hasilnya pada murid, ketika kita sebagai guru, sebagai penghukum kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Pembuat rasa bersalah di sini menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian sebagai teman, murid itu hasilnya ketergantungan. Yang keempat, sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Yang kelima, menguatkan pribadi. Kemudian selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Ketika sebagai penghukum, di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang kelima, sebagai manajer di sini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang terakhir, murid berkata ketika sebagai penghukum, murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi ketika kita sebagai guru, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Yang ketiga, ketika sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Yang selanjutnya, sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Yang terakhir, dampak pada murid. Dampak pada murid ketika kita sebagai penghukum di sini mengurangi kesalahan, kemudian membuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sudah pintar ya membedakan mana hukuman mana. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejam. Ingat, garis bawahi pelajaran kejam. Oke. Ada yang bilang hukuman, ada yang... Oke, kita lihat jawaban. Nah, jadi yang pertama benar tadi hukuman ya. Oke, pintar ya. Dan lari mengelilingi lapangan ya, betul. Hukuman, kemudian murid minta push up karena kalau dia berupa fisik yang menyakitkan, jadi itu berupa hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas yang tadi coret, itu konsekuensi ya, karena konsekuensi dia harus menggantinya. Kemudian membersihkan tumpahan air, memang harus gitu ya, membersihkan tumpahan air yang telah tersenggol. Memang itu konsekuensinya, bukan hukuman. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah.
itu hukumannya Bapak Ibu. Jadi ada hal lain yang bisa kita lakukan selain tidak mengenakan sepatu gitu. Masih ada hal lain yang bisa kita berikan ke anak-anak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena ini pelajaran bejok ya, jadi sekalian dia sambil pemanasan ya. Betul gitu Pak Daru ya? Nah, jadi dia berupa konsekuensi. Nah, jadi sebagai pendidik kita diharapkan untuk tidak melakukan hukuman kepada murid. Nah, sedikit tidaknya kalau misalkan konsekuensi masih boleh lah ya. Oke, lanjut. Nanti saya jawab. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya, boleh ya. Oke, jadi ini perbedaan hukuman Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu bedanya menyakitkan anak. Nah, bisa jadi nanti akibatnya dia kan akan menjadi dendam sama kita. Kan banyak kasus-kasus yang sekarang yang dendam sama bapak ibu gurunya karena mungkin diberikan hukuman yang menyakitkan hatinya dia. Jadi dia sampai dendam dengan salah satu contohnya bukan ban motor misalkan dikempesin kan karena sakit hati kan, ya kan kita juga yang rugi. Nah, jadi dendam itu maksudnya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi anak-anak itu dendam kalau kita memberi hukuman. Kemudian kalau untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi semakin kita disiplinkan, anak-anak akan semakin meronta-ronta untuk melanggar disiplin itu. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman berupa paksaan ya. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Yang selanjutnya anak belajar hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, seperti yang terjadi pada anak-anak kita, biasanya kalau mereka melakukan kesalahan suka menutupi kesalahan temannya karena takut dihukum. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ya. Bapak Ibu, setelah diuraikan mengenai budaya positif seluruhannya, maka saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulan budaya positif. Ke bawah. Nah, ini konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. 5 kebutuhan dasar manusia tadi: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, dan ini berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian pada konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah,
Kemudian 5 posisi kontrol guru di sini. Tadi sudah dijelaskan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, dan juga sebagai teman. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu kesimpulan yang bisa kami ambil dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, dengan kesimpulan ini maka berakhirlah diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Labuan Badas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.